Perkenalkan, nama saya Ayu Mustika. Sini saya mau menceritakan dulu. Saya single parent. Anak saya laki-laki berumur 9 tahun. Dan saya bercerai ketika anak saya berumur sekitar 3 tahun. Dari awal kita masih pisah rumah, belum resmi bercerai, sampai sekarang anak saya tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Dan ayahnya juga sama sekali tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya, apalagi menanyakan kabar atau keadaan anak saya. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, bagaimana cara menyampaikan ke anak kalau keadaan orang tuanya itu yang sebenarnya gitu loh. Bagaimana cara menyampaikan ke anak tentang keadaan kedua orang tuanya. Apalagi kan anak saya masih berumur 9 tahun. Dan yang kedua, bagaimana cara menyiapkan anak itu untuk bisa menerima fakta tentang keadaan orang tuanya. Terima kasih. Ya, Mbak Ayu, yang paling penting itu bukan bagaimana cara menyampaikan, tapi kapan dia siap untuk menerima. Maka yang harus dilakukan seperti pertanyaan kedua, fokuslah untuk menyiapkan itu. Kapan dia siap untuk mendengar atau menerima. Karena segimanapun baiknya kita berkomunikasi atau menyampaikannya, kalau dia belum siap menerima, maka semua itu akan jadi masalah bagi dia. Yang harus sekarang kita coba fokus adalah menyiapkan dia untuk bisa mendengar ataupun menerima kenyataan tersebut. Nah, persiapan apa? Seperti pertanyaan kedua. Jadi yang pertama langsung saya bawa kedua ya. Persiapan apa yang bisa kita lakukan? Tahu nggak kenapa Nabi Ismail itu Nabi Ismail itu kan ditinggalkan ayahnya lama kan? Walaupun bukan ditinggalkan karena perceraian atau nggak bertanggung jawab ya, lebih karena memang kondisi dan memang perintah Allah. Tapi tetap aja ditinggalkan. Lumayan lama kan, bertahun-tahun gitu kan ditinggalkan. Layak dong seorang anak kecewa sama ayahnya? Atau ngerasa nggak punya sosok ayah dalam hidupnya, sehingga ketika datang ayah tiba-tiba kagok. Ya, kan setelah sekian tahun akhirnya datang Ibrahim, harusnya kan Ismail kagok dong tentang ayahnya. Bapak siapa pak? Kan jadi kagok gitu ya, terus kaku gitu kan, atau ngerasa marah gitu, kemana aja selama ini, kok saya sama ibu saya nggak pernah ditengok dan segala macam. Kenapa Ismail sangat baik berperilaku dengan kondisinya seperti itu? Karena Sayyidah Hajar sangat baik dalam mendidik Ismail. Jadi Mbak Ayu kayaknya sedang dikasih ujian, walaupun gak sama persis tapi challenge-nya sama, yaitu mendidik anak tanpa ayah seperti yang Allah berikan kepada Sayyidah Hajar. Maka seistimewa itu Mbak Ayu di sisi Allah, seistimewa Sayyidah Hajar. Maka sekarang kalau saya boleh titip, coba Mbak Ayu jadikan Sayyidah Hajar sebagai inspirasinya Mbak Ayu. Pelajari tentang kehidupannya, baca referensi yang lebih detail lagi, bagaimana cara Sayyidah Hajar mendidik Ismail tanpa suami, tanpa ayahnya Ismail, tapi hasilnya luar biasa. Ismail jadi anak yang gulamun halim. Apa arti halim? Sabar. Apa bedanya dengan sabir? Sabar itu tentang musibah. Kalau halim atau hilmun itu tentang emosi. Jadi anak yang halim artinya sabar, tidak temperamen, tidak gampang tantrum, nggak gampang marah. Itulah yang disebut dengan halim atau hilmi. Nah, Ismail adalah gulamun halim, anak yang sangat penyabar dalam konteks nggak gampang marah, nggak gampang tantrum, nggak gampang arogan. Itulah Ismail. Kok bisa Ismail tanpa sosok ayah tapi menjadi anak yang sangat penyabar? Sampai ketika mau disembelih kan kata-katanya, insya Allah aku akan menjadi anak yang sabar, dan dia nggak marah sama ayahnya. Kok bisa? Berarti Hajar ini baik sekali dalam mendidik sosok Ismail secara mindsetnya, perasaannya, dan mentalnya. Kalau boleh dikasih bocoran satu aja di antara sekian banyak inspirasi dari Hajar, Hajar itu
benar-benar ngajarin Ismail itu untuk berpegang kepada Allah. Makanya Ismail di masa kecilnya punya pengalaman kehausan lalu dikasih minum sama Allah kan lewat air Zam-Zam. Hajar ngasih tahu ke Ismail, nak, dulu ketika kamu haus dan menangis, bukan mama yang ngasih kamu air, tapi Allah. Kalau mama ngasih kamu air, mama udah mencoba. Jadi kalau kamu berharap sama mama berusaha kok mencari air untuk kamu. Mama naik ke bukit itu tuh, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Habis-habisan mama lari dari Sofa, Marwah, Marwah, Sofa. Mama ngelihat di bawah ada air, tapi ternyata itu bukan air, cuma fata morgana. Itulah hasil kalau kamu berharap sama mama. Walaupun mama sayang sama kamu, tapi mama gak bisa memberikan apa yang kamu butuhkan. Tapi Allah yang ngasih kamu Zam-Zam, nak. Itu diajarkan oleh Hajar kepada Ismail. Sehingga apapun ujian hidupnya, ayahnya jauh, tidak dinafkahi, sebatang kara, tinggal di rumah di tempat yang tandus di lembah Mekah, dia tetap tenang karena dia udah berhasil dididik tentang tauhid oleh Hajar kepada dia. Maka menyiapkan anak ini untuk bisa mendengar sebuah kenyataan hidup nantinya, atau untuk mau bisa disampaikan apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka, siapkanlah akidah dan tauhidnya. Bukan teori akidah, feel akidah. Allah itu nge-feel gak di hati dia? Kalau teori mah udah diajarin di sekolah kan? Hafal sifat 20 kah, Asmaul Husna kah, dan seterusnya udah diajarin di sekolah. Yang perlu diajarkan oleh ibunya bukan teori akidah, tapi feel-nya akidah, mindset-nya akidah. Mudah-mudahan Mbak Ayu bisa menggali referensi Sayyidah Hajar tentang gimana cara Sayyidah Hajar ngajarin akidah kepada Ismail.